Tetapi kalau hadis itu nggak ada. Kalau Al-Quran dibaca dalam sholat, kalau hadis tidak dibaca di dalam sholat. Itulah perbedaan antara hadis Nabi dengan firman Allah. Kemudian tafsir itu bukan termasuk firman Allah. Kemudian terjemahan yang Al-Quran terjemahannya itu bukan firman Allah. Makanya bagi siapapun kan itu yang mau menyampaikan ayat Al-Quran itu harus disertakan dengan teks aslinya yang Arabnya kan itu agar lebih sempurna dan lebih tepat, yang benar gitu. Karena nggak bisa ketika jenengan pakai terjemahan itu bilang itu firman Allah, itu kurang tepat. Terjemahan dikatakan firman Allah itu kurang tepat. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu ajaib, makanya disebut mukjizat kan itu. Mukjiz, Al-Quran itu mukjiz. Ini diantara kekhususan Al-Quran. Al-Quran itu ajaib, mukjiz kan itu. Jenengan kalau mau mempelajarinya dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, jenengan akan semakin memahami keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Di antara keajaiban Al-Quran itu bahasanya tidak ada yang bisa menandinginya. Dan jenengan setiap mengulas bahasa di dalam Al-Quran, pasti jenengan semakin takjub dengan Al-Quran. Kemudian di antara keajaiban Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan masa depan, perkara-perkara yang akan datang, yang akan terjadi. Dan misalnya itu runtuhnya kerajaan Romawi. Misalnya contohnya, di zaman Nabi itu masih ada kerajaan Romawi. Kemudian turun firman Allah tentang ghalabatir Rum kan itu. Runtuhnya Romawi. Di Al-Quran sudah dinaskan Romawi akan runtuh. Dan terjadi betul kan itu. Dan masih banyak di Al-Quran itu kejadian-kejadian yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa depan. Itulah menunjukkan Al-Quran itu ajaib. Kemudian di antara keajaiban Al-Quran, Al-Quran itu tadi menjelaskan hal-hal yang hilang dari catatan sejarah. Dijelaskan di Al-Quran dan terbukti benar. Contohnya tadi seperti Najasyi. Ketika tanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana kamu tentang Nabi Isa, ceritanya bagaimana? Dibacakan surat Maryam, dan itu langsung nangis. Itu menunjukkan Al-Quran itu ajaib. Ketika membawakan kisah atau cerita tentang sosok Nabi, itu sangat membekas atau sangat dalam kan itu, menusuk ke hati, masuk meresap ke dalam hati kan itu. Jadi kisah yang ada di Al-Quran itu kisahnya bagus-bagus kan itu. Untuk muhasabah, untuk pelajaran bagus-bagus kan itu. Kemudian keajaiban lainnya di dalam Al-Quran itu menjelaskan hakikat alam semesta. Bagaimana matahari, awan, angin, laut kan itu. Bagaimana gunung-gunung dan yang lainnya kan itu. Yang mana di zaman Nabi itu belum ada alat-alat modern untuk memahami itu semua. Di zaman Nabi belum ada alat-alat modern, belum ada orang-orang yang bisa memahami tadi angin, matahari, bumi, gunung, laut kan itu. Dan sekarang setelah ada alat-alat modern, baru ilmu itu bisa diungkap. Dan Nabi sudah sejak dari zaman dulu. Itu menunjukkan keajaiban Al-Quran. Dan masih banyak hal-hal di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta yang belum bisa dipahami oleh alat-alat secanggih apapun kan itu. Dinaskan di Al-Quran itu nggak bisa menembus sampai langit ketujuh, itu nggak bisa kan itu. Dan itu sampai sekarang secanggih apapun, rudal sehebat apapun, walaupun ditembakkan ke langit nggak akan bisa nembus sampai ke langit 7 kan itu. Belum bisa terbukti. Baru satu langit pertama aja belum bisa kan itu. Belum bisa melampaui kan itu.
membahas tentang alif lam mim, ayat al-ahkam. Kemarin sudah kita singgung tentang alif lam mim, surat Al-Baqarah. Di antara pelajaran dari alif lam mim ini, bahwa alif lam mim itu surat Al-Baqarah, ayat di dalam surat Al-Baqarah. Di antara pelajarannya, surat Al-Baqarah itu surat madaniyah. Apa itu madaniyah? Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Buktinya apa? Kenapa disebut surat Madinah? Karena di dalam riwayat itu dijelaskan ketika orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor, para sahabat yang penduduk asli Madinah, ketika perang mereka disebut, dijuluki ahli surat Al-Baqarah. Orang-orang Madinah itu julukannya disebut ahli Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Itu salah satu bukti yang kuat bahwasanya Madinah itu adalah surat yang turun di Madinah. Itu bukti yang kuat bahwasanya Al-Baqarah itu surat madaniyah. Karena pas perang Badar, perang Hunain kan itu, waktu perang Hunain kan itu para penduduk Madinah disebutnya sebagai ahlu surat Al-Baqarah. Kemudian apa faedahnya bagi jenengan mengetahui surat madaniyah kan itu? Apa faedahnya? Kenapa kita harus tahu Al-Quran itu turun di mana? Apa manfaatnya, apa? Penting nggak kan itu? Apakah jenengan lebih penting mana? Jenengan mengetahui cara menghasilkan uang sama mengetahui turunnya Al-Quran? Ilmu kan? Dua-duanya kan ilmu. Kalau orang awam kan itu nggak akan bisa memahami itu. Pentingnya memahami turunnya Al-Quran kan itu. Tetapi kalau orang-orang yang diberi kelebihan Allah, kemudahan, mereka bisa memahami pentingnya kan itu. Itu penting sekali. Pentingnya ilmu memahami turunnya Al-Quran. Karena itu yang menjaga keyakinan Anda. Sampai sekarang, sampai saat ini, jenengan masih mau sholat, jenengan masih mau ke masjid. Itu karena apa? Jenengan dapat ilmunya dari Al-Quran kan itu. Dan jenengan meyakini Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengetahui turunnya di Madinah, Mekah itu menguatkan keyakinan tersebut kan itu. Dan itu kewajiban ulama kan itu. Bukan kewajiban semua orang kan itu. Karena ilmu ini nggak semua orang harus wajib memahaminya. Cukup ulama-ulama. Kalau yang mau jadi ustadz, wajib itu harus tahu kan itu ilmu tersebut. Kalau yang pengen jadi imam, khutbah Jumat, khotib Jumat, wajib harus tahu ilmu itu. Karena kan dia dipercaya kan itu. Dan di antara modal ustadz, di antara modalnya khotib Jumat, modalnya ulama, ini ilmu bisa menjelaskan turunnya Al-Quran kan itu. Kalau nggak gitu, jamaahnya bukan nggak percaya kan itu. Masyarakatnya ini nggak percaya sama agama Islam kan itu. Ketika ditanya bagaimana turunnya Al-Quran, malah ngomongnya ngalor ngidul kan itu. Nanti Al-Quran itu turunnya lewat mimpi kan itu. Saya akhirnya ngarang-ngarang karena nggak bisa menjelaskan, akhirnya dibuat-buat, ceritanya dibuat-buat kan. Akhirnya kan orang nggak percaya. Jadi setiap tentang ilmu turunnya Al-Quran itu ilmunya sudah disusun. Dan itu kewajiban ulama, ustadz-ustadz, anak-anaknya yang mau menjadi ustadz, dakwah, pengen mengimami di masjid kan itu wajib. Ya tadi kenapa? Agar dipercaya masyarakat. Karena suatu saat orang itu pasti ada yang tanya gitu, atau suatu saat ketika dihadapkan pada suatu masalah, dia butuh penguat diantaranya tentang ilmu ini kan itu. Ya intinya tentang masalah surat madaniyah, hukumnya tadi wajib kan itu. Wajibnya apa? Fardu kifayah kan itu. Cukup bagi para ustadz, para kiai, para ulama kan itu. Sedangkan kalau yang selain itu bagaimana? Apakah wajib?
Kalau tidak ada ustadz, tidak ada kiai, maka kewajiban jenengan kan itu mengadakan atau memilih salah satu di antara jenengan harus ada yang belajar ini kan itu. Itu kewajibannya jenengan. Paham jenengan? Kewajibannya jenengan itu menjaga di tengah jenengan, di tengah masyarakat itu harus ada ustadz kan itu. Itu kewajibannya jenengan. Kalau ada ustadz, ada yang belajar agama, maka gugur kewajibannya jenengan. Tapi kalau nggak ada yang paham ini, nggak ada yang paham agama di tengah masyarakat, di sekitar jenengan, nggak ada sama sekali, maka jenengan berdosa kan itu. Kalau membiarkan seperti itu, maka emang jenengan itu harus kan itu. Di antara menjaga agar ada ustadz ini ya, di antaranya ya tadi mendorong anak-anak agar mau belajar, agar mau sekolah, membiayai anak-anak agar mau belajar agama kan itu. Pokoknya kalau ada orang yang mau belajar agama kan itu, jangan sungkan-sungkan, jangan hitung-hitungan pokoknya kan itu. Karena itu penting menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga kepercayaan dengan masjid kan itu, menjaga kepercayaan terhadap sholat jamaah, menjaga kepercayaan terhadap Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ormas Islam kan itu. Ustadz-ustadz ini yang Anda sekolahkan kan itu salah satu sarana untuk menjaga kepercayaan terhadap agama Islam kan itu. Maka dari itu seperti ini tadi, surat Madaniyah itu kan kewajiban fardu kifayah. Sedangkan yang selainnya kan itu kewajibannya itu menjaga harus ada salah satu atau 2 orang atau 3 orang, enggak semuanya, harus ada yang belajar agama kan itu. Kalau jenengan bersifat acuh tak acuh masa bodoh kan itu, wis kono ah, ame ono sing sekolah agama, ame ora ono ustaz ya wis ben kan itu dosa kan itu. Jadi kalau jenengan punya sifat seperti itu dosa. Kalau punya sifat acuh tak acuh, enggak peduli dengan hal itu, enggak peduli mau ada yang belajar agama atau enggak ada yang belajar agama, ya wis ben. Itu dosa. Karena itu kewajiban kita bersama. Jadi kewajiban menjaga adanya orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, apalagi mempelajari ilmu tentang turunnya Al-Quran, itu kewajiban yang harus dikelola bersama. Terutama berarti yang wajib bisa kayak Muhammadiyah itu wajib, organisasi Islam itu wajib, karena itu ormas. Yang wajib, paling wajib diantara kita ini ya para pengurus Muhammadiyah kan itu, paling wajib. Karena mereka tugasnya emang itu, yang mau jadi pengurus harus menjaga kepercayaan masyarakat. Gimana caranya? Merealisasikan harus ada di tengah masyarakat itu harus ada ustadz-ustadz kan. Itulah surat Madaniyah. Ilmu surat Madaniyah hikmahnya yang lain adalah untuk menguatkan keyakinan Anda tentang hukum-hukum Islam. Kenapa masyarakat banyak yang tidak yakin tentang haramnya riba? Itu susah loh. Meyakini tentang haramnya riba itu susah. Lebih mudah itu meyakini haramnya khamr, itu lebih mudah. Karena khamr bahayanya itu nampak. Orang minum khamr langsung ceto, nampak bahaya, bisa membunuh orang, bisa merusakkan itu dananya. Tapi kalau riba, bahkan ini orang itu riba itu ya, orang ngambil riba dah jelas tahu ribanya 30%, itu tetap dia ambil. Ruginya itu 30% loh. 100.000 misal jadi 130.000. Dia tahu ini rugi kan itu. Diambil kan itu. Itulah riba. Makanya menyadari keharaman riba itu lebih susah daripada menyadari keharaman khamr, karena khamr itu bahaya cetok. Tapi kalau riba bahayanya itu enggak kelihatan. Riba itu bahayanya bahkan sampai cetor, bunganya besar sampai 30%. Shopee Pay Later itu ribanya sampai 30%. Kredit Shopee Pay Later itu rugi bapak-bapak, ibu-ibu. Jenengan kalau pakai Shopee Pay Later jangan pernah kan itu. Itu rugi besar 30% itu. Misal jenengan beli 200.000 barangnya jadi berapa itu? 270.000. Jenengan beli 100.000 barangnya
yang harus Anda bayar jadi 130.000, gak rugi piye? Itulah riba. Makanya kenapa masyarakat banyak yang riba? Karena kurang yakin dengan Al-Quran. Kenapa kurang yakin dengan Al-Quran? Karena sedikit orang yang paham tentang ilmu Al-Quran, apalagi khususnya ilmu tentang turunnya Al-Quran. Kemudian tentang alif lam mim, bolehkah kita menafsirkan alif lam mim? Maknanya, bolehkah kita memaknai alif lam mim? Yang paling benar tidak boleh, kan itu. Tidak ada yang mengetahui makna alif lam mim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam masalah hukum memaknai alif lam mim. Tetapi pendapat yang lain itu pendapat yang diakui juga, tapi kita tidak menerapkannya. Tapi pendapat itu diakui oleh ulama-ulama, boleh memaknai, menafsirkan alif lam mim selama ada dalilnya, gitu. Dan perbedaan, ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Cuma kesepakatannya apa? Selama ada dalilnya. Ini berbeda. Tapi ada kesepakatannya, sama-sama setuju selama ada dalilnya, kan itu. Tapi kita mengambil yang tawakuf, tidak memaknai alif lam mim sampai benar-benar kalau ada buktinya kuat, hujah atau dalil yang kuat. Masih lama? 4 menit lagi. Kemudian di antara fadilah alif lam mim, hukum fadilah alif lam mim, setiap satu hurufnya jenengan dapat 1 pahala dan dilipatkan 10 kali lipat. Alif lam mim itu kan 3, berarti dapat 30 pahala. Itu fadilahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kemudian kenapa Allah kok meletakkan alif lam mim di dalam Al-Quran? Sesuatu yang gak bisa dipahami kok ditaruh di dalam Al-Quran, kan itu. Hikmahnya apa? Itu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita sadar kita itu lemah, gak bisa mencapai ilmu Allah, kan itu. Itu menyadarkan pelajaran pentingnya apa hikmahnya. Ketika kita membaca alif lam mim kita tidak tahu maknanya, itu agar kita tahu manusia itu gak bisa meniru Al-Quran. Manusia itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di situ alif lam mim. Jadi ada hal-hal yang bahkan tidak diketahui oleh bahkan Rasulullah. Rasulullah tidak ada riwayatnya menjelaskan makna alif lam mim, enggak ada. Sahabat enggak ada. Oh, sahabat ada Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Ya, setiap sahabat-sahabat ada yang menafsirkannya Ibnu Abbas. Rasulullah enggak ada. Jadi sahabat mentakwil. Jadi kalau takwil tadi itu memang ikhtilaf kalau takwil. Tapi kita yang mengambil tidak mentakwil ini alif lam mim, tidak mentakwilnya. Kita tidak mentakwilnya. Tapi intinya kenapa kok alif ada di dalam Al-Qur'an, kok ada ayat yang tidak jelas alif lam mim? Itu hikmahnya apa? Agar kita sadar ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa? Tauhid, keesaan Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Kan itu. Itulah fungsi hikmah dari kenapa ada alif lam mim, ada ayat seperti itu di dalam Al-Qur'an. Hikmahnya adalah seperti itu. Dan ilmunya di balik itu semua Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.